Halo teman semua, akhirnya pengembangan website sistem informasi berbasis web itu udah gue buat dan udah gue pamerkan di Expo kampusku ya. Ini mana kampusku itu menggunakan Expo. Jadi aku dan tim membuat kasih yaitu tentang klinik. Sebenarnya udah dibuat progresnya ya, dimulai dari desain sistemnya. Cuman aku nggak keburu guys membuatnya gitu karena masih sibuk dengan trial error, banyak yang error juga di aplikasi aku yang aku buat gitu. Oke, di sini pada video kali ini mungkin bakal panjang banget karena aku bakal menjelaskan progresnya kembali dari mulai desain sistemnya sampai aplikasinya itu jadi. Oke. Langsung saja kita masuk ke pembuatan desainnya. Let's go. Nah, di sini aku ngambil di laporanku yang udah aku buat. Di sini langsung aja masuk ke diagram use case-nya ya. Untuk study case-nya itu, jadi aku udah wawancara dengan owner, dengan klien lah istilahnya. Yang pertama ada dua study case sih. Yang pertama dua study case, yaitu tentang antrian online. Jadi si pasien itu bisa daftar tanpa mengantri di klinik gitu. Terus yang kedua adalah data pasien. Jadi beliau, klienku ingin data pasien itu tersimpan dalam sistem. Itu aja sih sebenarnya yang study case yang dibutuhkan oleh si ownernya tersebut atau kliennya tersebut. Jadi di sini ada use case pertama ada use case ya, ada login, data pasien, riwayat pasien ya di sini ya. Bentar aku zoom dulu. Nah, di sini ada data pasien, riwayat pasien, rekam medis, data dokter, data obat, data resep, pendaftaran, antrian, dan jadwal dokter. Oke, yang pertama di sini ada aktornya ada dua sebenarnya. Tiga sih, tapi untuk yang bisa login itu hanya owner dan admin. Jadi pasien itu tidak memiliki akun gitu. Sini seperti biasa ada login ya. Ini admin dan owner sebenarnya sama untuk admin dan owner ini cara kerjanya gitu. Dashboardnya pun sama. Yang membedakan di sini adalah kita lihat di sini ada garisnya. Jadi owner itu dia bisa login punya akun, terus bisa mengakses data pasien dari mulai CRUD lah ya, input, edit, hapus gitu ya. Terus riwayat pasien juga owner bisa mengaksesnya, terus rekam medis juga owner bisa akses. Terus data dokter juga bisa edit, hapus, input gitu ya. CRUD lah istilahnya. Dan data obat. Dan admin pun sama ya, seperti owner. Yang membedakan di sini adalah admin itu bisa membuat apa namanya? Input data resep, terus sama pendaftaran gitu ya, mengelola daftar. Sebenarnya satu lagi sih harusnya bisa menginput jadwal dokter gitu. Cuman di sini yang membuat timku ya, jadi mungkin timku hanya bisa segini aja. Dan pasien itu eh, bisa daftar antrian, terus mengantri juga dan jadwal dokter. Nah, kita lanjut lebih spesifiknya gitu ya. Sini ada deskripsinya ya. Lanjut aja ke diagramnya deh. Nah, di sini ada data pasien ya, seperti biasa tadi. Owner dan admin itu bisa input, edit, dan hapus. Rekam medis pun sama. Owner dan admin juga. CRUD ya, input, edit, hapus. Selanjutnya ada data dokter, seperti biasa owner dan admin juga bisa. Dan di sini juga ada data obat, bisa owner dan admin juga sama, CRUD juga. Dan data resep, nah di sini yang membedakan ada data resep. Data resep itu yang ngelolanya admin. Karena nanti bakal ada siapa yang mendapatkan resep ya pasiennya, terus juga dokternya pun siapa gitu kan. Dan obatnya namanya apa gitu. Nah, ada pendaftaran di sini ada pasien, bisa daftar antrian terus cetak antrian. Kita nanti bakal lihat di sistemnya seperti apa. Nah, di sini ada admin juga bisa input data antrian dan hapus data antrian. Ini ada jadwal dokter. Di sini admin itu bisa input juga. Jadi nanti ketika si admin itu menginputkan jadwal dokternya, itu bakal muncul di homepage pasien gitu. Karena kan pasien tidak mempunyai akun gitu ya untuk login gitu. Di sini juga ada riwayat pasien. Jadi di sini orang itu minta untuk direkap gitu laporan pasien siapa saja sih yang sudah periksa gitu kan. Dan di sini ada cetak riwayat pasien. Jadi seluruh riwayat pasien itu bisa dicetak di dashboard owner dan admin. Nah, di sini tuh ada kelas diagramnya seperti ini ya. Sebenarnya ini diambil dari database gitu ya kan. Di sini ada resep, terus ada obat, ada antrian, dokter, jadwal dokter, rekam medis, pasien, riwayat pasien, dan user. Nah, user ini nanti seperti apa ya?
table untuk pembuatan akunnya gitu. Sebenarnya itu aja sih yang aku ketahui. Oh, ini satu lagi, diagram activity. Ini diagram activity itu menjelaskan tentang aktivitas antara aktor dan sistem, ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Activity diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas dari suatu sistem proses atau interaksi antara objek dalam sistem perangkat lunak. Diagram ini membantu dalam memvisualisasikan serangkaian aktivitas yang terjadi dalam suatu proses atau fungsi dalam sistem gitu. Istilahnya menjelaskan tentang aktor dan sistemnya gitu. Cara kerjanya gimana sih dalam sistem gitu. Di sini ada aktivitas diagram login. Jadi di sini ada aktor. Aktor itu yang pertama dia masuk dalam web ya pastinya ya. Masuk dalam web. Terus nanti sistem menampilkan apa nih? Sistem menampilkan halaman webnya tentunya ya. Di sini juga ada memilih menu login dan nanti sistem tuh menampilkan form loginnya. Dan terus di sini ada aktor itu mengisi username dan password. Nah, di sini ketika aktor itu mengisi username dan password, itu bakal divalidasi sama sistemnya. Ada nggak sih nama username ini dan passwordnya itu ini? Gitu. Jika berhasil, nah di sini divalidasi nih. Jika berhasil, dia bakal menampilkan berhasil login, gitu kan. Terus bakal menampilkan dashboard Sinika, gitu. Sinika itu nama aplikasiku. Jadi Sinika itu adalah sistem informasi klinik Aisyah Medica. Gitu. Dan jika gagal, itu bakal menampilkan pesan gagal karena data yang di situ tidak sesuai, gitu kan. Nanti dia bakal balik lagi ke mengisi username dan password, gitu. Jadi bakal ada semacam suite alert gitulah. Ini untuk diagram login. Dan di sini ada activity diagram untuk data pasien. Di sini ada aktor memilih menu data pasien tentunya ya. Terus nanti pas sistem bakal menampilkan halaman data pasien. Terus aktor memilih tambah pasien. Di sini bakal menampilkan form data pasien. Jadi bakal menampilkan form gitu. Nanti teman-teman bakal lihat di aplikasinya gitu ya. Ini semacam gambaran aja gitu ya. Jadi cara kerja dari aktor dan sistem gitu. Terus mengisi data pasien, terus berhasil mengisi data pasien. Jadi tidak ada validasi karena emang di aplikasi itu tidak ada validasinya. Dan di sini ada activity diagram edit data pasien, mulai dari aktor memilih menu edit data pasien, terus menampilkan halaman edit data pasien, ya sistemnya. Terus aktor memilih edit pasien, di sini sistemnya tuh menampilkan form edit data pasien. Aktor mengedit data pasien, terus di sini menampilkan data yang sudah diubah. Sebenarnya ini harus ada semacam suite alert, cuman belum aku tambahin karena waktunya itu tidak cukup gitu ya. Ya mungkin bayangin aja sebulan harus membuat aplikasi langsung jadi gitu. Ya namanya juga kita belajar ya, jadi tidak ada salahnya, mungkin bakal tidak error. Kan setiap aplikasi itu bakal ada pengembangan di apa namanya maintenance lah istilahnya. Pengembangan di setiap prosesnya gitu. Dan lanjut kita bakal ke activity diagram hapus data pasien ya. Sini aktor memilih menu hapus data pasien, terus sistemnya menampilkan halaman hapus data pasien dan aktor memilih hapus data pasien, sistemnya menampilkan form hapus data pasien. Gitu kan. Sebenarnya ini harusnya bukan menampilkan form sih. Jadi menampilkan suite alert gitu kan. Jadi set gitu. Ini salah nih. Soalnya yang buat tuh bukan aku ya guys ya. Jadi yang buat tuh teman. Nah, terus di sini ada menghapus data pasien dan menampilkan pesan data yang dihapus gitu. Di sini ada activity diagram rekam medis seperti biasa sama lagi. Aktor membuka halaman web ya, terus sistem menampilkan halaman webnya. Terus wah, ini salah nih. Harusnya bukan halaman web nih. Menampilkan oh iya benar-benar aktor enggak, harusnya memilih menu ini salah nih. Memilih menu harusnya, menu rekam medis. Seperti biasa ya, menampilkan data pasien dan seterusnya. Ini sebenarnya panjang banget. Desain sistem itu sebenarnya ada berapa komponen ya? Yang pertama itu use case. Terus yang kedua kelas diagram. Yang ketiga ini activity diagram. Dan yang keempat sequence. Itu yang aku pelajari sih sebenarnya. Tapi isinya mah sama aja sih sebenarnya. Jadi antara aktor dan sistem itu apa namanya berinteraksi gitu kan. Oke, kita skip aja mungkin ya agar videonya nggak kelamaan. Nanti aku juga bakal upload di TikTok ya. Nanti mungkin dipotong-potong gitu. Nah,
Sini mungkin aku nggak terlalu ngerti sih desain sequence ini ya. Tapi ini diambil dari activity dan use case, jadi digabung gitu. Kalau tidak salah ya. Ada login di sini masuk ke halaman web, terus di sini ada web senikanya, terus menampilkan halaman web, terus menampilkan halaman webnya kan. Habis itu memilih menu login, terus di sini menampilkan form login dan sebagainya gitu. Ini merupakan progres yang gak boleh dilewatkan untuk membuat sistem gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke sistemnya ya, ke aplikasinya. Gimana sih aplikasi yang aku buat ini? Let's go. Oke teman-teman, kita langsung cari aja. Kalau teman-teman mau mengunjungi aplikasiku, teman-teman bisa langsung aja sini ke klinik. Nah, ini dia guys, aplikasi yang aku udah buat, yaitu Sinika. Sinika itu adalah singkatan dari Sistem Informasi Klinik Desa Medika. Jadi sebenarnya aplikasinya itu, kalau bahasa ini apa ya? Siapa sih yang paling unik gitu ya? Siapa yang paling apa ya? Sebenarnya banyak apa namanya aplikasi-aplikasi teman-teman yang udah buat. Mungkin aku bakal review juga aplikasi teman-temanku yang udah jadi gitu. Soalnya ada beberapa temanku itu yang hosting nitip webnya itu di hostingku gitu guys. Jadi mereka itu cuma membeli domain saja gitu. Nilai aplikasiku ya. Mulai dari sini ada homepage untuk pasien yang ingin mendaftar antrian gitu, ingin periksa gitu. Tapi disclaimer dulu buat teman-teman, sebenarnya aplikasi ini belum sepenuhnya jadi, masih tahap pengembangan gitu ya. Ada beberapa bugs juga gitu ya yang belum aku fix gitu. Buat teman-teman yang mungkin ngira ini kurang ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena aku masih belajar juga. Teman-teman bisa kasih saran di kolom komentar ya. Karena ini masih jauh dari kata bagus itu website. Nah, di sini ya sudah. Terus ini ada informasi data real time-nya. Nah, ini nanti ketika antrian tuh bertambah terus, nanti di sini juga bakal bertambah. Dan dokter pun bakal bertambah, dan pasien pun bakal bertambah gitu. Nah, di sini ada jadwal praktek dokternya. Seperti aku bilang tadi, nanti ketika si admin itu membuat jadwal dokter, itu bakal masuk ke sini gitu. Bakal ditampilkan ke homepage gitu. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti pasien tuh bisa mendaftar di sini ya, ada navbar atau di sini pun bisa ya. Nah, nanti bakal diarahkan ke form gitu. Nah, seperti ini formnya. Sekarang kita isi di sini namanya Aldi ya. Nah, untuk pilih dokter di sini sebenarnya ini tuh yang sudah ada di jadwal dokter tersebut. Jadi ketika pasien ingin mendaftar dokter yang tidak ada di jadwalnya, maka pasien itu akan menunggu dulu gitu sampai ada jadwalnya gitu. Nah, di sini ada dokter Agung dan Agam ya. Sebenarnya ada satu lagi yang harus tampilin spesialisnya ya. Cuman aku masih belum tahu caranya bagaimana gitu ya. Jadi ketika ada dokter di sini langsung di pinggirnya tuh langsung ada spesialisnya gitu. Ini aku masih cari-cari gitu kan. Ini kan lagi belajar gitu kan. Saya tuh daftar ya di sini pasiennya. Nah, di sini langsung memunculkan nomor antrian, terus nama pasiennya siapa, nama dokternya siapa, spesialisnya apa kan, tanggal antriannya dan statusnya pending. Karena pending itu karena ya antrian itu harus menunggu kan kalau misalkan daftar itu. Dan juga di sini bisa kita cetak ya si antriannya ini. Nah, cetakannya seperti ini, jadi langsung bisa di print. Nah, kurang lebih seperti ini informasi antriannya ya. Oke, langsung aja kita masuk login ke dashboard admin dulu mungkin ya. Nah, langsung aja kita masuk ke dashboard admin. Nah, ini lihat tampilan dashboard admin ya. Sama datang administrator, sini ada Aldi dan admin ya. Gitu. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur yang sudah aku buat sesuai dengan study case juga gitu kan. Sini ada data antrian yang tadi aku bilang, jadi ketika si pasien itu daftar, itu bakal masuk ke dashboard si adminnya untuk dikelola gitu kan. Sini tadi Aldi itu masuk ya. Di sini. Jadi kita edit dulu, ini bisa diedit. Terus statusnya kita ganti, udah selesai gitu. Di sini bisa kita hapus juga berapa nih yang sudah di trial error ya.
dicoba dihapus juga gitu. Nah, sudah ada data dokter juga sini ya. Ini dokter-dokter nih yang sudah ada. Sebenarnya ini pakai masih data dummy guys, jadi belum data fix benar gitu ya. Karena aku pun belum diberikan oleh klienku gitu ya si datanya gitu. Karena emang mungkin aplikasinya pun belum jadi gitu, belum sepenuhnya bisa digunakan gitu. Ini ada beberapa dokternya yang bisa dihapus juga di sini gitu. Terus ini ada jadwal dokter. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini pun kita bisa menambahkan si jadwalnya gitu. Nanti ketika admin menambahkan jadwal, itu bakal tampil di homepage-nya gitu. Misalkan kita mau 7 gitu. Dokternya 7 berarti satu aja deh. Ini dokternya Syahrul Maulana misalkan. Dokter anak misalkan. Hari prakteknya hari Selasa misalkan besok ya. Nah, sini jamnya bisa kita tambahkan jamnya. Kan jam berapa? Jam 8 misalkan ya. Jam 8.00 misalkan. Sorry, jam selesainya belum ditambahin. Nah, di sini ada Dr. Sarul. Oh, belum. Belum ditambahin ya. Sorry. Tadi dulu. Oh, di sini langsung ini guys, langsung error gitu kan. Jadi, belum sepenuhnya si aplikasinya itu jalan dengan mulus gitu kan. Belum fix lah gitu istilahnya. Oke, kita tambahin lagi, bisa atau tidak. Mohon maaf guys, kalau misalkan si ininya nge-lag gitu. Nge-lag apa? Error. Karena memang belum sepenuhnya jadi. Kita ini deh, hari apa ya? Selasa deh. Ini jamnya misalkan jam 8.00 sampai jam 12 misalkan jam 12.00 AM. Oke. Bisa ditambah. Lihat dulu. Oke, di sini sudah ada ya nambah di sini. Oh, di sini masih agak error ya. Si 00, tapi nggak apa-apa. Jadi gitu guys. Jadi dokternya itu bisa ditambah gitu. Terus ini ada data obat. Ini ya. Obat ada. Jadi bisa nambah obat juga di sini. Obatnya apa gitu kan. Ini nama obatnya misalkan Proma, jenisnya tablet. Ini 5.000, stoknya misalkan 20. Nah, sudah tambah tuh ya. Di sini ada resep juga. Biasa resep ya, di sini ada ID. Sebenarnya harusnya bukan ID guys, sebenarnya harusnya nama gitu ya. Nama dokternya. Cuman masih belum sempat karena waktunya pun mepet gitu. Sini juga ada rekam medis pasien ya. Sebenarnya rekam medis pun harusnya ditaruhnya tuh di sini. Di sini nih di master ya. Salah naro. Jadi harusnya di sini riwayat pasien laporan tuh. Jadi rekam medis harusnya taruhnya di sini. Rekam medis masih kosong, belum diisi ya, dan riwayat pasien. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi. Riwayat pasien itu bisa dicetak. Jadi di sini tuh ada informasi seputar pasiennya gitu ya. Jadi jenis pelayanannya apa sih gitu. Oh iya, dan satu lagi, sedikitnya itu tentang prioritas pelayanan. Jadi ketika ada pasien itu yang misalkan mempunyai asuransi, itu bisa diprioritaskan gitu. Jadi ada asuransi BPJS, non BPJS, dan asuransi lainnya. Gitu. Ini bisa dicetak juga di sini. Nah, seperti ini guys. Seperti sebenarnya mirip sih kayak yang tadi antrian gitu. Ya. Mungkin segini aja sih sebenarnya untuk untuk aplikasi klinik yang aku buat. Cukup sederhana ya. Mungkin teman-teman boleh kasih saran atau mungkin bisa kunjungi aja website kakaknya.com ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, silakan tombol like. Jika ada saran atau kritik yang lainnya, silakan tulis kolom komentar, oke? Thank you semuanya.